tahun 97 Rp500 itu bisa makan pecel lele es jeruk. Mantap kan? Mantap. Nah, begitu 98 krisis moneter itu jadi 5.000. Luar 10 biasa. kali lipat. Iya. Kalau boleh Sudah tahu 15. ada bisikan gaji nggak Pak? Berapa itu di sana? Itu kalau Berapa digit wis? kalau training sih UMR-nya UMR Jakarta mungkin sekitar ya 4 jutaan apa ya, 4 jutaan. Kalau sudah jadi pegawai tetap setelah training kan hanya 3 atau 4 bulan itu trainingnya. Maksimal kayaknya 6 bulan. Itu ya bisa sampai 15 sampai 20 juta. Udah masuk 2 digit. Mekanik Iya. sampai. Gurunya ada kalah ya. Kalah. Udah jadi guru berarti. Kembali lagi di cerita sekolah karena sekolah punya cerita. Ya, kemarin kita sudah kedatangan dari jurusan Telas dengan Pak Sugeng. Hari ini kita kedatangan jurusan dari otomotif ya Pak. Lebih tepatnya TKR, Teknik kendaraan ringan. teknik kendaraan ringan bersama Pak Otomotif. Eko. Ya, oke. Pak Eko, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kebetulan lagi jalan-jalan. Iya, kebetulan kita lagi di Bandung, masih suasana KI. Kita ngobrol santai, jadi sambil ngopi ya. Sendal cepit ya. Ya itu. Pak Eko, Pak Eko itu dulu dari Purworejo apa ya Pak? Kalau asalnya ya, Asalnya Purworejo. Pantai Selatan. Pantai Pinggir Selatan. Pantai Selatan itu Purworejo. Pesisir berarti? Ya pesisir. Pesisir. 3 kilometer dari laut. Oh gitu. Jadi kalau malam itu kedengaran ombaknya Enggak, dari rumah. tapi kalau malam malah enak kalau buat Iya, tidur. asik Gitu. banget. Oke. Pak Eko, sedikit nanya nih, pengalaman Pak Eko jadi guru itu awal mulanya gimana sih? Oh, saya jadi guru, kemudian kenapa dulunya ambil guru? Ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi memang guru itu sebenarnya bukan cita-cita juga. Oh, sama berarti sama Pak Sugeng. Bukan Kemarin cita-cita. sukanya gitu. Dulu saya cita-citanya pengen jadi Dokter. bukan. Ya kan siapa tahu ya kan. Ini Makanya apa? ngobrol santai ya, Nahkoda Pak. kapal. Oh, nahkoda kapal. Ya, jadi kebetulan kan tetangga saya waktu kecil itu ada nahkoda kapal. Itu hidupnya serba kecukupan. Jadi saya itu termotivasi untuk itu apa? Jadi Suatu saat saya pengen jadi nahkoda kapal. nahkoda karena bisa mencukupi kehidupan, gaji Iya, gede. iya, Pikirannya kayak gitu ya, Pak. Waktu itu tetangga saya itu gini, kerja itu 3 bulan melaut misalkan bahkan sampai ke HW dia ceritanya Ke itu. luar negeri gitu Ya, ya. ke luar negeri karena kapal pesiar dia kerjanya. Itu kemudian nanti liburnya 3 bulan masih hidupnya kecukupan, masih bayarannya besar gitu kan. Jadi kan motivasinya wah kayaknya luar biasa ini kalau jadi pelaut kayak gitu. Ya. Nah, terus apa daya rezekinya di Ternyata guru itu berbeda ya? akhirnya ternyata jadi guru. Tapi jalannya ya juga panjang. Ya, Kenapa gimana? bisa sampai ke jadi guru gitu. Boleh diceritain nggak, Pak? Jadi Pengalaman teman-teman di luar saya sana. dulu itu SMP itu di Kutoarjo, tepatnya di SMP Negeri 1 Gerabak Purworejo. Berapa? Itu lulus tahun 92. Saya belum lahir. saya lahir 93. Oh, Lagi diproses. baru proses. Berarti. Iya. Ternyata umurnya terpaut jauh ya. Iya, Tapi hampir sama ya. Iya, sama. Kayak seumuran ya. Oh, saya yang tua berarti mukanya, Pak. Gitu. Kira itu seumuran loh. Kita kenal awal. Kayaknya seumuran. Iya. ini. Karena yang membedakan kacamata sih, Pak. Iya. Nah, kacamatanya dilepas. Ternyata 92 saya sudah lulus SMP. Itu baru lulus. Kemudian 92 itu SMA. jadi ketika saya SMP itu sering main ke Kutoarjo itu melihat anak-anak Purworejo itu kalau pulang sekolah SMA itu kayaknya kesannya saya nggak suka, nggak suka yuk, halnya pada berandalan, duduk-duduk di jalan. Jadi saya pinginnya saya suatu saat ketika sudah lulus SMP itu nggak mau sekolah di Purworejo. Saya mau sekolahnya sekolah di Jogja langsung. Oh, gitu berarti. Jadi waktu masih kecil itu umurnya baru berapa tahun lah lulus SMP itu? Ya paling 15-an lah. 12-an tahun lah, Iya, 12-an tahun 13, itu oh. berangkat dari Kutoarjo ke Jogja sendiri. Mencari sekolah itu. Kalau anak sekarang pasti diantar ya. Iya, iya, benar. Anak sekarang berbeda dengan atau pakai anak sudah dulu. pakai mobil? Yang Berangkatnya? bis, Oh, ngebis. naik bis waktu itu bis itu baru berapa ya? Berarti Kutoarjo Jogja itu Rp400. Pak Eko termasuk orang kaya ya, Pak? Naik Apa? bis kan dijemput.
Oh iya, Oh, iya punya dong. sopir. Apalagi Iya, Mercy dong, loh. Anda. Biasanya Malah waktu itu bayar. kan Mercy ada Malah sopirnya. bayar kok. Iya. Iya. Luar biasa pakai kamu. Oke, lanjut Pak. Cari sekolah sendiri. Terus akhirnya ketemu sekolah namanya STM 1 Jetis, tapi terkenalnya itu STM 1 Jetis, tetapi secara resmi namanya STM 1 Yogyakarta. Yogyakarta. Di situ jurusannya banyak sekali. Itu di Jogja itu Itu SMA apa SMK? SMK, STM dulu masih STM. namanya STM, Oke, belum Sekolah Teknik Menengah. Belum SMK. SMK itu perubahan mulai tahun berapa? 2000-an mungkin apa ya SMK. Iya, sebelumnya kan STM namanya, STM 1 Jogja. Dan gambaran mengenai jurusan pilihan saya juga belum punya Belum, gambaran waktu itu. belum. Masih Mau milih kepikir- jurusan apa? Masih kepikir pengen jadi nakoda Iya, itu. intinya nakoda kapal itu tentang permesinan. Berarti saya harus daftar di mesin Oh, ini. gitu. Oh. Nah, saat itu saya salah ini apa? Salah maksudnya- jurusan. Bukan salah jurusan. Salah jurusan tapi jadi rezeki atau gimana ini? Bukan salah jurusan. Karena nggak ada yang ngajarin, nggak bisa searching internet, belum ada internet. Belum. Nek arep ning pelajaran ki carane sekolah piye, Iya. sekolahnya di mana, jurusannya. Masih buta Tahunya kan kan itu saya ya. harusnya sekolah teknik dulu berarti STM. Mm-mm. Jurusannya berarti mesin, nanti mungkin harus mesin kapal. Ternyata nggak ada jurusan mesin kapal di situ ya. Adanya teknik mesin, teknik otomotif. Dan saya tanya-tanya ke situ di jurnal pendaftaran itu kan ada teknik otomotif, rank berapa sampai berapa yang diterima. Belum online waktu itu kan belum ada internet, masih Iya, manual masih itu. manual. Jadi Masih mengira-ngira nah, sendiri. kira-kira saya bisa diterima di mana. Waktu itu kan NEM saya itu dulu itu ada namanya NEM, nilai NEM. Eptanas murni kalau lulus itu. NEM-nya Itu diambil dari ujian nasional apa ujian ya? Pak? nasional. Waktu itu bukan ujian nasional tapi Eptanas. Eptanas, oke. Namanya masih Eptanas. Itu kisaran berapa? Pokoknya masuk, saya nggak ingat nilainya totalnya berapa, Ya, tapi antara nggak inget apa antara jelek jadi kan? bukan. Ya, bukan ya, Pak. Bukan. Nggak seperti yang di Bimoroto. Oke. Bukan. Masuklah di jurusan otomotif. Setelah jurusan otomotif, kembali saya mendapat motivasi untuk menjadi nakoda kapal melalui guru saya. Karena beliau cerita sama kita itu, sama kelas itu tentang kerja di pelayaran bagaimana, kemudian sekolah di pelayaran yang sekolah pelayaran di mana. Ada saat itu saya tahu dari guru saya itu di Semarang. Akademi pelayaran yang di Semarang itu katanya kalau semester 5 itu sudah mulai ikut kapal, mulai dibayar. Itu semakin termotivasi ya saya. Udah kepikiran Wah, ya, Pak. bismillah, saya Iya. pasti masuk, Iya. insya Allah masuk ya. Ternyata masuk Semangat SMK bisa. sekali. Semangat sekali sekolahnya lah. Di semester 5 saya kelas 3 semester 5 itu wali kelas saya itu manggil saya. Waktu itu saya masih praktek. Dulu sekolah saya itu modelnya sekolah tetapi prakteknya tidak di sekolah itu. Jadi sekolahnya di BLPT. Kalau praktek di BLPT. Waktu itu saya masih di numpang BLPT. kasarannya gitu. Bukan menumpang. Jadi saat itu di Indonesia itu ada 9 BLPT, salah satunya di Jogja namanya BLPT Yogyakarta itu untuk praktek STM 1 dan STM 2. Saya di STM 1, 3 hari di STM induknya namanya di STM 1-nya, 3 hari sekolahnya di STM BLPT praktek. Karena memang prakteknya memang di situ kalau praktek itu. Lah, itu waktu masih praktek itu dipanggil. Ada telepon ke BLPT itu, saya disuruh ke Sana. ke sekolah induk. Oh, sekolah induk. Ngebis waktu itu saya ngebis ke sana terus dipanggil. Mas Eko, ini kamu itu ada peluang untuk saya daftarkan tes Kapal itu. bukan PBUD IKIP Yogyakarta. Waktu itu masih ada program PBUD. Lah PBUD itu pemilihan bibit unggul daerah. itu pakai kok di kelas berapa waktu itu? Semester 5. Semester 5 itu kelas 3. Tiga ya, oke. Semester 5. Jadi terus saya waktu itu masih bingung. IKIP itu gimana, Pak? Ya nanti jadi sekolah keguruan. Sekarang jadi UNY kalau UNY, sekarang oke. waktu itu. Tapi bismillah saat itu dengan doa orang tua, Pak, dengan pertimbangan orang tua, maksudnya kayak gini. Konsultasi lah ya, Pak, Konsultasi maksudnya. saya kan pulang, ya saya konsultasi orang tua dulu, Pak. Saya pikirkan, dan nanti itu bagaimana? Ini nanti kalau masih kau didaftarkan, pakai nilai rapot semester 1, semester 5, nanti kalau memenuhi administrasi, kemudian diterima, sudah tidak perlu tes lagi masuk IKIP Yogyakarta. Berarti kalau sekarang kalau nggak salah itu bidik misi lah Nah, kasarnya. mungkin ya. bidik misi kalau sekarang saya nggak tahu, saya tidak terlalu paham perkembangan sekarang itu seperti apa. Jadi terus saya pulang,
Terus besoknya minggu depannya lagi saya menghadap ke wali kelas, Bismillah Pak saya daftar. Terus bagaimana Pak saya mengurusnya? Nanti semuanya diurus sama saya wali kelas. Oke. Berarti wali kelas itu salah satu berjasa sekali Ya, ya, Pak? termasuk berjasa buat saya, berjasa mengalihkan dari pelayaran menjadi Jadi guru. ya, oke. Yang dilalat di situ rezekinya ya. Iya. Terus Ini akhirnya sambil iya boleh. Oh ya, ngopi Pak. Kita minum aja, nikmatin apa yang ada. kopi pahit di tempat Kopi dingin, pahit mantap ya. Mantap. Suasananya juga pas buat ini. Oke, nah itu Oke, akhirnya lanjut lagi. lulus Berarti- nih. Lulus nih. Lulus. Bukan, belum lulus. Enggak. Sampai lupa, kan daftarnya di semester 5. Oh iya, oke. Lupa saya sampai lupa itu bahwa- daftar ikut itu program Oke. itu. Lah, mendekati ujian nasional itu saya mendaftar ini bimbingan belajar masuk perguruan tinggi negeri. Oh, kayak les gitu lah ya. Kayak Oke. les lah, bimbingan belajar untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ikutlah saya mendaftar ke waktu itu apa ya, Primagama apa ya? Oke. Iya, Primagama. Terus Mendaftar itu ikutlah saya. Ikut terus di depan UMPTN sebelum sebulan apa 2 bulan sebelum UMPTN lah. Kalau dulu namanya Sipenmaru. Seleksi apa sih katanya? Pokoknya ingat ya saya pokoknya Sipenmaru itulah ya. lah, Iya. pokoknya. Ya, karena saya Mahasiswa juga baru, yang iya. marunya mahasiswa baru. Karena saya juga Sipennya nggak tahu. seleksi pendaftaran mahasiswa baru kalau nggak salah namanya. Itu. Karena kita beda itu mungkin Iya. kalau saat saya Beda itu generasi. ospek, iya. Belum pendaftarannya, Oh, belum ospek. Oke. Belum. Sebulan sebelum pendaftaran itu, saya sudah mendapat pengumuman dari IKIP Yogyakarta Oh, bahwa saya Mas. diterima Oh, oke. masuk tanpa tes. Saya bingung lagi nih, Heeh. diterima di IKIP Padahal Yogyakarta. merasa ya. nggak daftar atau gitu kan Masih lupa. akhirnya inget kan? Oh iya. Oh, berarti ya saya dulu pernah daftar sama wali kelasnya, setuju untuk didaftarkan itu. Saya dipanggil. Mas Iko ini kalau kamu tidak melaksanakan ini berbahaya bagi sekolah kita. Karena nanti di pengurangan. Iya kan jadi pengurangan. betul. Terus akhirnya pertimbangan itu, terus kepertimbangan orang tua saya juga, Pak ini mungkin rezekimu. Bismillah. Nah, Bismillah, akhirnya saya Bismillah laksanakan, akhirnya saya laksanakanlah kuliah di IKIP Yogyakarta. Itu berarti- Jadilah saya mahasiswa IKIP Oke, Yogyakarta. yang terkenal sekarang UNJ. Nah, Pak Eko masuk di kuliah berarti tahun berapa itu? Tahun 95. 95. Oke, 95 di situ kita 1900. Presidennya masih Soeharto. iya. Kita skip dulu ya. Kita Ya. anggap saja kayak kita lulus kuliah. Pak Eko maksudnya lulus kuliah di tahun 2000 atau Tahun 2000-an lah. 2000-an. 5 tahun kan sekolah sekitar 5 tahun. Tapi waktu itu saya punya perpanjangan. Tahu. Nah, tahu saat Laki-laki itu. tuh. Bukan seperti itu. Apa gimana? Jadi gini, masa antara mahasiswa paling berat itu mahasiswa antara 95 sampai 2000 mengalami yang namanya krisis moneter. Oke. Ya hampir. Dengan tahu krisis moneter? Tahu 98 itu. 98 masa turunnya Soeharto Iya, saya- itu sangat berat untuk mahasiswa. Saya tahu saya Hanya mahasiswa-mahasiswa yang bisa saya umur 5 tahun. Saya 5 tahun. Waktu itu saya 5 tahun. bisa dibayangkan ya. 97, 98 itu kenaikan harga itu waktu itu kan saya 500 Inflasi rupiah ya, Pak? sebelum tahun 97 itu 500 rupiah itu bisa makan pecel lele es jeruk. Mantap kan? Mantep Nah, banget. begitu 98 krisis moneter itu jadi 5.000. Luar biasa. 10 kali lipat. Iya. Nah, berapa banyak mahasiswa Jogja yang DO waktu itu karena nggak mampu membiayai kirimannya dari rumah masih sama, biaya hidup Udah naik naik, 10 kali lipat loh, bisa dibayangkan. Saya sampai bekerja bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan waktu itu. Terus akhirnya Kerja sambilan apa biar bisa hidup, tetap bisa hidup Iya. di Jogja. dan Sekolahnya nggak tahu sampai nggak tahu malah. yang akhirnya sekolah 98 akhirnya dicutikan sama dosennya. Nggak dipikir sekolahnya, akhirnya bekerja. Ya itu terus akhirnya lulus di 2000 tahun 2000-an ya. Lulus 2000 lebih 2002 atau 2003 lah. Akhirnya Kemudian- berhasil lulus dengan banyak cuti, Iya. tapi ya masuk ujian sekitar 5 tahun. 5 tahun alhamdulillah. Karena banyak cuti ya banyak hambatan itu tadi itu. Nah, terus akhirnya itu langsung memutuskan untuk mengaji atau masih pikiran daftar neng Nah, masih Itu, punya pikirannya ya daftarnya di itu? industri. Belum pengen jadi guru Nah. atau itu. Begitu lulus itu ya udah berusaha daftar kemana, ke perusahaan. Sebenarnya ada sih yang nyantel perusahaannya. Nah, Tetapi membayangkan hidup misalkan di Jakarta, di kota itu seperti apa itu bayangannya kan masih gambarnya. Akhirnya waktu itu ada teman yang mendirikan yayasan di Kebumen.
Oke. namanya Yayasan Cipta Karya, suruh membantu mengembangkan itu. Bismillah saya ikut membantu di situ. Akhirnya jadi Di guru. Cipta Karya Kebumen menjadi guru yayasan. Itu tahun ya 2000 lah, 2000. mulai tahun 2000. nah itu di- dua apa namanya SMK berarti apa SMA? SMK otomotif juga, Oh, jurusan otomotif. oke. SMK Cipta Karya Perembun, perbatasan antara Kutoarjo sama Kebumen. Berarti akhirnya langsung nggak berhenti ya, langsung lulus Langsung, akhirnya dapat malah kerja. belum dapat ijazah waktu itu. Ijazahnya langsung- belum terbit, langsung suruh membantu Oke. itu Oh, menjadi guru tidak tetap waktu itu masih. Kemudian Iya, sekitar iya. 2 tahun diangkat menjadi guru tetap yayasan. Terus ada ya berapa tahun? sekitar tahun 2006 2007 itu ada Seleksi. sertifikasi, ada undang-undang guru dan dosen yang di dalamnya termuat bahwa guru akan disertifikasi dan nantinya akan mendapat tunjangan sertifikasi. Padang Itu ya Pak. Ya masih angin segar aja waktu itu, segar. karena belum ada orang yang Iya. terima. Tapi pikiran untuk Iya. nahkoda udah lupa. Sudah lupa, waktu itu udah nggak ada. Oke. Kita ya sudah bergelut ke dunia pendidikan. Toh saya juga terlahir dari pendidikan, dari IKIP Yogyakarta itu kan ya nantinya harus telah jadi guru, harus jadi guru kayak gitu ya. Nah, terus berarti ngabdi itu di sana itu berapa lama berarti sih? Itu Hampir sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi dari mulai 2000 sampai 2009. 2009 itu ada formasi CPNS. Saya bismillah mendaftar Akhirnya di Jogja lagi, Oh. kembali ke Jogja daftarnya. Daftar Rezeki, Jogja, akhirnya rezeki. diterima, ditempatkan ini apa? Tahun 2010, Januari 2010. di SMA atau SMP? Di SMK saya aja lagi. Oh, rezekinya di situ. Nah, Nah, ternyata saya harus kembali mengabdi ke SMK saya lagi dengan status CPNS itu. dengan Ya. status Nah, CPNS. terus ketika itu berapa lama di situ? Kan karena sekarang tuh domisilinya di sana kok enggak sekarang Tahu-tahu di sampai Purbalingga Iya, gitu itu, ya. gimana itu? Perjalanannya ternyata cukup panjang, Panjang ya. sekali. Bisa sampai berjam-jam ini nanti. Enggak apa-apa lah ya. biar Saya juga editornya santai pusing kebetulan. ngeditnya kan. Nanti pendengarnya jadi ini ceritanya Nggak priwe apa-apa, gitu kan ya. motivasi nanti buat Iya. teman-teman di luar. Jadi ya yang namanya jalan hidup ya. Kita kan nggak tahu. Saya juga nggak pernah ada gambaran kok tahu-tahu bisa hidup di Purbalingga, mengabdikan diri di Purbalingga. Ya nggak pernah punya gambaran apa-apa. Saya malah dulu itu pernah ada cerita kayak gini. Ketika saya kerja di Perembun itu, SMK Cipta Karya Perembun itu, study tour Pertama. ke Wabong. Oh, oke. Iya, Pak. Namanya dulu waktu itu apa? Dibanding- Family gathering Oh, apa family ya? gathering, Family ya, gathering oke. keluarga SMK, keluarga besar liburan SMK lah liburan kasih, ke Wabong. Wabong itu. Anak saya masih waktu itu umur 2 tahun. Itu anak saya mutah-mutah itu karena jalannya Iya, berliku-liku. kulik-kulik. Terus gini, ini saya terakhir ini saya ke Wabong, nggak akan kesini lagi, ngapain? Malah akhirnya doanya terbalik. Ternyata malah terbalik loh. Oh, kowe aja macam-macam iki ngopo kowe motor. Akhirnya Saya sekarang punya rumah 1 kilometer dari Wabong. iya, berarti Tinggalnya di situ. biar anaknya Pak Eko itu nggak muntah kan bisa pakai motor ya kan. Akhirnya pindah di Purbalingga Iya. tahun berapa itu? Pindah di Purbalingga tahun 2018. 2018. Berarti 8 tahun di Jogja malah 8 jadi tahun. SMK saya itu. Berarti pindah itu langsung ke SMK. Iya. Ke SMK Kaligondang. SMK Kaligondang langsung. Oke. Itu 2018. Nah, Pak Eko kita ke jurusan nih. Pak Eko sendiri kan di TKR nih. Dapat murid istimewa nggak di TKR? Pernah dapat murid yang istimewa dalam arti satu ya Istimewa dalam pinternya. pinter ya, nanti ada Istimewa. yang pinter ada yang Iya. Badung lah kasarnya itu kan. Selama sampai saat ini pernah ada nggak Pak? Saya pernah ada, tapi saya nggak tahu endingnya seperti apa. Endingnya seperti apa? Jadi gini, anak itu introvert. Introvert kan termasuk istimewa ya. Iya. Tahu introvert? Introvert itu apa ya? Lawannya ekstrovert lah. Tapi introvert itu jadi dia itu punya ide yang besar tapi tidak pernah muncul. Iya, Jadi dia sendiri. jadi pendam, tidak pernah cerita sama teman-temannya. Terus pendiam, anaknya pendiam. Dia sebenarnya dalam dirinya itu pengen berubah
untuk seperti teman-temannya, tapi dia tidak mampu mengucapkan secara verbal, mungkin kayak menceritakan sama temannya ide-idenya, padahal dia punya ide-ide bagus. Jadi waktu itu saya memotivasi anak itu gitu loh. Memotivasi anak itu, memberi motivasi bagaimana untuk menampilkan jati dirinya, menampilkan kemampuannya ke teman-temannya, biar dia itu tidak terlalu dibully. Karena dia itu di kelas itu selalu dibully sama teman-temannya, karena introvert itu tadi. Nah, suatu saat dia punya kemauan yang keras untuk memunculkan itu, tapi kebablasan jadi ekstrovert jadinya, katanya dokter jiwanya, karena akhirnya sampai ke kejiwaan akhirnya. Jadi saat perubahan itu saya melihat dia perubahannya bagus sebelum melampaui batas. Jadi waktu itu kunjungan industri di Daihatsu itu dia sampai mendapat souvenir dari Daihatsu karena dia jadi penanya paling bagus. Oh gitu. Jadi pertanyaan itu sampai out of the box lah istilahnya. Iya. Yang lain itu belum terpikiran. Standar lah ya, Nah, dia sudah di atasnya. Tapi ternyata kebablasan, habis itu dia selalu menceritakan bahkan sesuatu yang rahasia yang harusnya nggak diceritakan ke teman-temannya karena kebablasan. Akhirnya dia itu masuk ke rumah sakit jiwa itu, sampai sekarang, apa ini ada unsur saya yang salah mendidik? Akhirnya menjadi evaluasi saya, bagaimana saya harus, ya itu tadi, ketika memberi motivasi seperti apa harus hati-hati sekali lah. Ternyata jadi ketika kita mengatakan sesuatu kepada murid kita, kemudian benar-benar tertanam ke hati mereka, kemudian punya motivasi untuk melaksanakannya, ya tetap kita harus selalu memantau. Mungkin karena ada sedikit saya yang miss, lepas, akhirnya jadi anaknya ekstrovert terus sampai ke kejiwaan, dibawa ke kejiwaan sama orang tuanya. Dan yang anehnya itu dia selalu menyebut nama saya, katanya Pak Eko itu harus gini, kan terbawa-bawa. Sampai saya itu dokter jiwa yang di Gracia, rumah sakit Gracia di Jogja itu mendatangi saya, Pak, ini murid jenengan ini yang disebut gurunya itu cuma jenengan, katanya Pak Eko itu harus seperti ini, harus berjuang keras, tapi selalu berapi-api, bersemangat anaknya. Tapi kebablasan kayak gitu loh. Saya jadi merasa berdosa gitu. Kelas berapa itu, Pak? Anaknya kelas 3. Kelas 13. Akhirnya tidak sampai saya nggak tahu akhirnya lulus apa tidaknya, karena habis itu kan saya terus mutasi ke Purbalingga, terusnya saya nggak memantau lagi perkembangannya seperti apa. Itu cukup istimewa buat saya. Istimewa yang ya berbeda dengan anak-anak lain. Kalau yang istimewa tentang kemampuannya sih banyak lah. Itu bukan yang di SMK Kaligondang, bukan? Bukan SMK Kaligondang, di SMK yang di Jogja. Oh gitu. Nah, harapan Pak Udan kan biasa kok pergi adus. Iya, terus pakai kok sedikit. Nah, gini. Di TKR itu apa sih kelebihannya? Di TKR itu ada gini. Apa? Biar gini, teman-teman di luar sana biar masuk di TKR, TKR ge. Nah, gini ya. Di sisi lain TKR itu jurusan yang paling favorit. Ya. Nah, itu kenapa itu, Pak? Jadi sampai sekarang dari mulai tahun mungkin sebelum tahun 2000 bahkan ya, setiap SMK kalau mau berkembang itu pasti ada di situ jurusan otomotif ya, TKR, dan pasti itu yang paling diminati. Kenapa seperti itu? Dan sampai sekarang tidak pernah ada matinya lah. Pasti jurusan TKR itu pasti yang jurusan yang pertama yang dipilih, terutama untuk anak laki-laki. Iya, ya. betul. Nah, anak perempuannya sudah mulai ada sebenarnya, tapi kebanyakan kan anak laki-laki. Gini, jurusan TKR adalah jurusan yang akan selalu berkembang terus. Makanya berkembang itu selalu dibutuhkan, terutama di dunia industri, di dunia assembling kendaraan. Anda bayangkan saja, sekarang kalau satu keluarga itu punya kendaraan sendiri-sendiri gitu ya. Misalkan keluarga isinya 4 orang, itu ada yang bisa sampai setiap kepala punya motor, sepeda motor, bahkan mobil saja bisa lebih dari 1. Itu setiap hari itu berapa mobil itu? Mereka kan tidak bisa merawat sendiri. Terus jumlah penduduk Indonesia sekarang sudah berapa? Ya puluhan juta apa ya, Pak? Nah, sekitar 250 juta ya. Saya bukan sensus jadi sekitar 250 juta. Hitung saja, setiap kepala punya sepeda motor berarti ada 250 juta yang harus dirawat. Ya, sedang perawatannya mereka tidak bisa merawat. Yang merawat siapa? Ya mekanik otomotif. Iya. Dari jurusan TBSM kalau itu. Iya. Kemudian mobil. Mobil berapa? Setiap keluarga punya mobil, setiap 3 orang punya mobil 1. Berarti harus ada berapa? Sekitar ya 150-an juta ya berarti mobil yang harus dirawat, belum perakitannya. Perawatan itu harus berkala terus dilakukan terus, berarti nggak akan matinya.
Beda dengan jurusan yang kayak orang punya TV, tempelkan sampai mati tidak pernah diservis itu nggak apa-apa, nggak perlu ganti oli. Iya, Kalau mobil kan harus ganti oli Ganti 3 oli. bulan sekali. Bahkan kalau perjalanannya lebih panjang ya harus sering perawatan lagi. Ya. Tapi nggak pernah ada matinya. Dari TKR sendiri sudah punya link nggak Pak untuk perusahaan kayak kemarin Tela saya berbincang sama Pak Sugeng Ya, itu Komatsu kan ya. Komatsu itu. Komatsu, Kalau ya. TKR ada nggak? Sebenarnya gambarannya untuk bekerja sama ke industri sudah banyak sekali. Kita ingin jalin yang pertama ke Isuzu, kemarin sudah mulai dirintis. Kita bagaimana bisa bekerja sama dengan Isuzu, mendirikan kelas industrinya, secara bertahap akan dilakukan. Kemudian kita kemarin sudah berhasil juga mendatangkan perusahaan untuk tes di SMK Kaligundang, itu pertambangan, itu juga kebutuhannya jurusan TKR, kemudian jurusan Telas, juga TP, juga yang teknik terutama, itu PT PPA. Itu bergeraknya di bidang pertambangan, sekarang sudah lagi naik daun itu. Kalau kerja sini juga gajinya besar sekali. Kemarin kita sudah sampai diterima itu 15 orang kalau nggak salah, berhasil mengirim. Alumni sudah ada yang sana ya? Sudah mengirim ke Kalimantan sana, Kalimantan Timur, perusahaan tambang batu bara. Kalau boleh Sudah tahu 15 ada bisikan gaji nggak Pak? Berapa itu di sana? Itu kalau Berapa digit wis? kalau training sih UMR-nya UMR Jakarta mungkin sekitar ya 4 jutaan apa ya, 4 jutaan. Kalau sudah jadi pegawai tetap setelah training kan hanya 3 atau 4 bulan itu trainingnya. Maksimal kayaknya 6 bulan. Itu ya bisa sampai 15 sampai 20 juta. Udah masuk 2 digit. Mekanik Iya. sampai gurunya ada kalah ya. Kalah. Udah jadi guru berarti. Makanya kan nggak ada anak yang pengennya cita-citanya jadi guru. Guru itu cita-cita terakhir ya. Ya panggilan jiwa lah ya. Iya betul. Bismillah mencerdaskan kehidupan anak bangsa ya. Anak bangsa dan cari pahala ya Pak. Ya, Nah ini Pak, pahalanya. untuk kelas 3 yang mau lulus harapannya apa ini? Harapannya ya karena peluang kerja itu sebenarnya banyak, tetapi lulusan otomotif juga banyak ya. Kita dari jurusan teknik kendaraan ringan otomotif di Kaligundang ya harus fight-nya lebih kuat. Kita tonjolkan kelebihan kita. Misalkan kalau Purbalingga itu kan kelebihannya orangnya itu tangguh loh. Tangguh itu apa ya? Prihatinnya besar loh. Nah itu yang kita tonjolkan. Bagaimana? Kalau secara kemampuan saya kira kemampuan secara teknis itu rata lah sekarang lah. Kemampuan guru mengajar, kemudian fasilitas pembelajaran di sekolah itu sejawa mungkin sudah rata lah kemampuannya. Tetapi dalam hal karakter itu yang harus kita kuatkan lagi. Jadi tangguh, jatuh, bangun lagi, tangguh, jangan bangun lagi. Itu yang dibutuhkan di perusahaan. Jangan gampang menyerah. Iya, jatuh lah. Menyerah terus balik kampung. Nah, itu kan itu yang tidak boleh terjadi di lulusan kita. Saya selalu mendidik anak didik saya terutama ya harus kuat, harus tangguh. Terakhir Pak Eko, harapan untuk SMK Kaligundang apa Pak Eko? Harapan SMK Kaligundang itu ya satu, itu kan kita itu di SMK di pinggiran ya. Itu salah satunya adalah bagaimana mengangkat derajat ekonomi di wilayah sekitar. Itu yang penting bagi kita. Jadi biar masyarakat itu ekonominya berkembang dengan cara, kalau kita di dunia pendidikan berarti kan meningkatkan pendidikan. Kalau dulu anak lulusan SMP pada kerja di pabrik sekitarnya, pabrik hidup yang ya gajinya seperti itulah, kita sudah tahu sendiri. Kalau dengan sudah pendidikan lulusan SMK kan kita bisa tingkatkan lagi secara ekonomi, jadi masyarakat nanti merasa terbantu. Oh, dengan adanya SMK Negeri Kaligundang perekonomian di sekitar maju ya, jadi maju. Ya itu Pak Eko sedikit berbincang-bincang. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Lain waktu kita bisa. Oke, sebenarnya masih banyak sekali ya. Iya, karena terbatas waktu karena Jadi perjalanannya bagaimana bisa jadi guru itu, perjuangannya itu bagaimana, perjuangan CPNS, perjuangan mutasi, banyak sekali. Iya, mutasi itu banyak sekali teman-teman yang sekarang pengen mutasi belum pada berhasil. Saya berhasil ya. Rezeki ya Pak. Ya, itu next lah ya Pak, kita bisa berjumpa lagi di sekolah itu. Terima kasih sudah hadir di channel Cerita Sekolah. Oke.